Nah, ini orang tuanya nih. Dia punya pacar. Nah, anaknya dititip sama pacarnya di kontrakan. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kasus pembunuhan pada seorang balita berusia 4 tahun. Mirisnya, pelaku merupakan tetangga dan juga kekasih dari ibu korban. Bagaimana kronologi dari kisah ini? Yuk, kita simak videonya. Awal kisah ini bermula dari sebuah keluarga, di mana Akmal Saputra berusia 39 tahun, kepala keluarga. Istrinya, wanita berinisial F. Dari pernikahan tersebut, keduanya telah dikaruniai 3 orang anak. Salah satunya anak laki-laki berinisial MA berusia 4 tahun, atau biasa dipanggil Bengkung. Seiring berjalannya waktu, ternyata rumah tangga Akmal Saputra ini tidak berjalan mulus, lantaran sering terjadi konflik. Terlebih dalam pengakuannya, sang istri memiliki perilaku yang tidak baik. Salah satunya memiliki pria idaman lain. Sehingga Akmal Saputra pun memilih untuk meninggalkan istrinya, yang dimana Akmal Saputra ini sudah tidak tinggal bersama dengan sang istri atau pisah ranjang selama 2 tahun. Bahkan Akmal ini pun mengaku tidak pernah menceraikan istrinya, sehingga status keduanya pun masihlah suami istri sah. Pasca dari perpisahan ranjang itu, kedua pasangan ini menjalani kehidupan masing-masing. Lambat laun bertemulah antara wanita berinisial F ini dengan Heri Budiman berusia 38 tahun. Diketahui Heri merupakan seorang security Bandara Soekarno-Hatta dan merupakan rekan kerja dari wanita berinisial F ini. Di dalam pengakuan Heri, mereka telah menjalin hubungan asmara selama 2 bulan lamanya, yang dimana menurut kesaksian Ahmad, Heri ini salah satu penyebab hubungan rumah tangganya retak. Ternyata Heri sosok pria yang doyan kawin cerai. Heri sudah pernah melakukan pernikahan sebanyak 3 kali dan masih memiliki 2 orang istri. Heri mengontrak rumah yang berlokasi di Kampung Kresek, Desa Rawaburung, RT 06 RW 09, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang. Heri mendiami rumah kontrakan itu kurang lebih baru 2 minggu. Awal mengontrak pada tanggal 4 April 2025. Selama menjalin hubungan asmara dengan ibu korban, ternyata Heri sering memaksa Bengkung bocah 4 tahun untuk menginap di rumahnya. Terhitung, Bengkung sudah 5 kali menginap di sana. Namun ternyata itu menjadi petaka untuk Bengkung yang ditemukan dalam kondisi sangat mengerikan. Kejadian mengerikan ini bermula pada hari Minggu, tanggal 27 April 2025. Pada hari itu, ibu korban menunggu kepulangan Bengkung dari rumah Heri kekasihnya. Lantaran tidak kunjung pulang, akhirnya sang ibu pun memutuskan untuk menjemput anaknya di rumah Heri. Setibanya di rumah kontrakan itu, ibu korban ini memanggil dan mengetuk-ketuk pintu, namun tidak ada respon. Dan pintu pun dalam kondisi terkunci, sehingga ibu korban ini menunggu sambil duduk di teras rumah. Kala itu, ada tetangga rumah kontrakan bernama Hairul yang sedang membersihkan saluran air di depan rumah kontrakan. Tanpa sengaja menemukan sebuah kunci rumah. Hairul pun menyangka jika kunci itu telah terjatuh, lalu menyampaikan temuannya pada ibu korban. Ternyata setelah dicoba, kunci itu merupakan kunci rumah kontrakan. Lalu ibu korban ini membuka dan masuk ke dalam rumah. Ketika pintu terbuka, asap hitam pekat langsung keluar dari rumah disertai hawa panas. Ibu korban pun segera mencari Bengkung di dalam kamar, dan mirisnya ibu korban menemukan anaknya terbakar di dalam kamar. Sontak saja ibu korban ini berlari keluar sembari berteriak dan menangis histeris. Teriakan itu pun memancing warga berdatangan. Warga dengan sigap segera mematikan api, yang dimana api sudah mulai membesar. Di saat api itu padam,
terlihatlah tubuh bocah 4 tahun sudah terbakar, yang menyisakan wajah dan kakinya saja yang masih utuh. Ini anaknya dititip sama pacarnya di kontrakan. Tahu-tahu anaknya udah kebakar. Gue nggak ngerti dah, kenapa anaknya bisa dititip sama pacarnya. Kabar duka ini sampai ke telinga Ahmad, ayah kandung korban. Namun, awal kabar yang diterima oleh ayah korban, jika Bengkung telah mengalami kecelakaan. Setibanya di lokasi, terlihat sudah ramai warga dan istrinya pun sedang menangis. Saat itulah ayah korban pun baru tahu jika anaknya telah ditemukan dalam kondisi terbakar. Kejadian ini pun segera dilaporkan pada pihak kepolisian. Polisi yang tiba di lokasi segera melakukan evakuasi dan olah TKP. Polisi mengamankan beberapa barang bukti di lokasi serta menggali informasi apakah sebelum ditemukan sempat terdengar suara teriakan dari korban. Ternyata tidak ada satupun yang mendengar teriakan, sehingga ada kemungkinan korban ini dibakar setelah tidak bernyawa. Dari hasil penyelidikan, kasus ini pun langsung mengkerucut pada Harry. Lantaran Harry ini adalah orang terakhir bersama dengan korban. Pihak kepolisian segera melakukan pelacakan keberadaan dari Harry, serta melakukan pengejaran. Sementara itu, dari hasil pemeriksaan otopsi ditemukan adanya beberapa luka kekerasan pada tubuh korban. Selain luka bakar, ditemukan luka pada bagian kepala akibat benturan benda tumpul, resapan darah pada leher, kerongkongan akibat kekerasan pada benda tumpul, dan bagian dinding luar vital belakang terdapat memar, sehingga menguat dugaan jika korban telah dianiaya hingga kehilangan nyawanya. Sementara ayah korban sangat menyayangkan mengapa anaknya dititipkan pada Harry, kekasih gelap dari ibu korban. Selama 2 tahun pisah ranjang dengan sang istri, Ahmad ini tidak pernah dititipkan Bengkung padanya. Padahal Ahmad adalah ayah kandungnya. Ahmad pun meminta pada polisi untuk segera menangkap pelaku dan menjatuhi hukuman berat. Pihak kepolisian pun bekerja estafet guna mengetahui jejak dari pelarian Harry. Setelah 2 hari menjadi buronan, pihak kepolisian pun berhasil melacak keberadaannya yang diketahui berada di wilayah Jawa Barat, tepatnya di daerah Tasikmalaya. Rupanya, di sana merupakan istri pertama dan kedua Harry. Setelah polisi melakukan tracking lokasi, ditemukan lokasinya tepat di daerah Deul Taraju, Kabupaten Tasikmalaya. Setelah dilakukan pengintaian, ternyata Harry ini bersembunyi di sebuah masjid raya Al-Hidayah. Tanpa menunggu lama, tepat pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 jam 06.30, Harry berhasil ditangkap. Kronologi pada pembunuhan ini bermula pada hari Sabtu tanggal 26 April 2025 pada jam 22.00. Ibu korban mendatangi rumah kontrakan Harry bersama 3 orang anaknya. Korban yang pada saat itu meminta pada ibunya untuk menginap di rumah kontrakan Harry. Lantaran sudah beberapa kali korban ini menginap, sehingga ibu korban pun mengizinkan anaknya untuk menginap di rumah kontrakan bersama dengan Harry. Tepat jam 23.00, Harry bersama dengan korban Bengkung tidur bersama di rumah kontrakan. Memasuki hari Minggu, tanggal 27 April 2025. Korban ini pun terbangun lalu menangis. Korban merengek meminta susu kepada pelaku. Pelaku yang sedang tidur merasa terganggu dan kesal dengan tangisan korban. Lalu Harry ini pun bangun dan memukul kepala korban sebanyak 3 kali. Rupanya pukulan itu tidak membuat Harry puas. Harry pun menarik korban menuju kamar mandi. Dengan penuh amarah, Harry memendamkan kepala korban ke dalam ember yang berisikan air selama 2
hingga 3 menit, yang membuat korban ini akhirnya muntah hingga mengeluarkan feses atau kotoran. Melihat hal itu, Harry semakin marah. Harry membersihkan kotoran korban menggunakan sikat toilet pada vital belakangnya yang dikosok dengan keras menggunakan sikat itu. Lalu, untuk kedua kalinya, pelaku kembali lagi membenamkan kepala korban ke dalam ember hingga membuat korban ini tidak sadarkan diri. Setelahnya, Harry mengangkat tubuh korban menuju ke kamar lalu meletakkannya di atas kasur. Harry menumpuk tubuh korban ini menggunakan pakaian lalu membakarnya dengan tujuan untuk menghilangkan jejak pembunuhan itu. Lalu pelaku bergegas pergi dan mengunci pintu rumah. Kunci pun sengaja dibuang ke pembuangan air depan rumah kontrakan agar pintu tidak bisa terbuka dan rumah terbakar. Dari hasil pendalaman kasus ini, pihak kepolisian menemukan 2 motif pada pembunuhan ini. Pada motif pertama, pelaku merasa terganggu oleh tangisan korban yang menangis meminta susu. Tetapi itu bukan satu-satunya kekesalan pelaku. Ternyata ada motif kedua. Pelaku ini sengaja melakukan hal seperti itu karena merasa sakit hati dan dendam kepada kakak dari ibu korban. Hal itu dikarenakan asmaranya dengan korban tidak direstui, yang membuat pelaku melampiaskan amarahnya kepada anak dari kekasihnya itu. Atas perbuatannya ini, Harry dijerat pasal pembunuhan dan pasal perlindungan anak dengan hukuman maksimal 20 tahun. Sementara jasad Bengkung telah dimakamkan yang tidak jauh dari rumah ayah korban. Pada saat pemakaman itu, ibu korban tidak terlihat. Ada kemungkinan ibu korban ini masih trauma atau mungkin ada perasaan malu dan bersalah. Guys, gimana menurut kalian dengan adanya dendam di awal? Bisa jadi ini semua sudah direncanakan oleh pelaku yang ingin membunuh korban. Seharusnya bisa dijerat pasal pembunuhan berencana. Bengkung, kamu anak tidak berdosa. Surga menantimu. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini. Dan jangan lupa ikutin terus video gue. Oke?